Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Rianto SPD, peserta diseminasi tahap 2 PKG PJOK kelas 10 Kabupaten Purbalingga. Berikut bukti karya PKG PJOK dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi Konten pada materi bola voli fase C dengan asesmen kompetensi. Pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai guru PJOK, tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing yang dicerminkan juga dalam berbagai karakteristik. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dengan begitu, guru dapat berpartisipasi dalam memastikan bahwa proses pembelajaran anak-anak tersebut merasa aman dan bahagia. Untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik yang beragam, berdasarkan karakteristiknya, salah satu strategi paling efektif yang dapat digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari yang pertama, definisi pembelajaran diferensiasi, yang kedua, kesiapan belajar peserta didik, ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK, dan yang keempat, contoh langkah-langkah penerapan pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomslin 2001 adalah upaya untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing siswa. Dalam istilah lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan logis yang dibuat oleh guru dengan fokus pada kebutuhan siswa. Semua peserta didik belajar materi yang serupa, tetapi strategi untuk mencapai tujuan bersama tergantung pada tingkat perkembangan individu dan gaya belajar peserta didik. Dalam pengajaran berdiferensiasi, tiga elemen kurikulum dapat dibedakan berdasarkan kebutuhan peserta didik, yaitu konten, proses, dan produk. Kesiapan belajar peserta didik. Kesiapan belajar peserta didik lebih merujuk kepada informasi tentang, yang pertama, apa saja pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki peserta didik saat ini, atau pra-knowledge untuk membantu memahami konsep atau aktivitas yang akan dipelajari. Yang kedua, dalam pembelajaran PJOK, apa saja gerak dasar dan pengalaman aktivitas olahraga yang pernah dan atau sudah dikuasai peserta didik sebagai dasar dari aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, perkembangan karakteristik jasmani, sosial, emosional, dan mental untuk mendukung setiap aktivitas yang dirancang berdasarkan kurikulum. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi konten. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi proses. Dan yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi produk. Tiga elemen kurikulum berdasarkan kebutuhan peserta didik. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada peserta didik. Konten merupakan materi atau bahan ajar dan materi belajar dapat berupa pengetahuan, konsep, atau keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan standar kurikulum. Diferensiasi konten merujuk pada, yang pertama, tujuan pembelajaran tetap sama untuk semua peserta didik. Yang kedua, strategi pengorganisasian konten.
Yang ketiga, format penyampaian konten. Mendiferensiasikan konten dapat dilakukan dengan cara menyajikan materi dengan sedikitnya dua cara, yaitu intra-taks dan inter-taks. Inter-taks merujuk pada aktivitas yang dilakukan di dalam tugas yang berbeda, yaitu guru menyediakan beberapa tugas gerak yang berbeda, yang level kesulitannya sama untuk dipilih oleh anak berdasarkan minat dan kegemaran anak. Intra-taks merujuk pada aktivitas yang dilakukan di dalam tugas yang sama, yaitu konten yang sama, atau satu gerakan dibeda-bedakan menjadi beberapa subgerakan berdasarkan tingkat kesulitan atau berdasarkan konsep gerak, tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan yang digunakan. 3 elemen kurikulum berdasarkan kebutuhan peserta didik yang kedua. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik. Proses di sini juga mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami atau memaknai apa informasi atau aktivitas yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode, pendekatan, strategi, dan gaya mengajar yang berbeda. Jika di tahap ini, diferensiasi konten materi yang akan ditawarkan kepada peserta didik berupa konten yang dibeda-bedakan dengan cara intra-taks dan inter-taks. Tiga elemen kurikulum berdasarkan kebutuhan peserta didik yang ketiga. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah cara peserta didik menunjukkan apa yang telah mereka ketahui, pahami, dan mampu lakukan selama periode pembelajaran tertentu. Produk merupakan hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh peserta didik kepada kita. Produk adalah sesuatu yang berwujud, bisa berbentuk karangan atau tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato,
rekaman, diagram, dan lain sebagainya. Diferensiasi produk merupakan salah satu penerapan tes atau asesmen otentik di mana peserta didik diminta menunjukkan hasil pembelajaran yang diperoleh oleh peserta didik masing-masing. Peserta didik tentu tidak akan mencapai hasil yang seragam, yang bisa jadi sangat ditentukan oleh kemampuan dan gaya belajar mereka juga. Langkah-langkah penerapan pembelajaran terdiferensiasi. Pada bagian ini, sebagai guru PJOK dapat menyajikan langkah-langkah penerapan pembelajaran terdiferensiasi. Hal ini membutuhkan komitmen guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik untuk merancang konten, mengembangkan proses, dan menyediakan beberapa capaian atau target produk pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik dengan menggunakan asesmen otentik pada mata pelajaran PJOK materi bola voli fase C. Asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Asesmen otentik yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Tujuan asesmen otentik adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi praktis dan otentik yang merefleksikan kompleksitas dunia nyata. Karakteristik asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, konteks aktual melibatkan situasi atau tugas yang mirip dengan kehidupan nyata, seperti simulasi permainan olahraga atau aktivitas fisik sehari-hari. Yang kedua, holistik menilai berbagai aspek termasuk keterampilan motorik, pengetahuan, dan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, interaktif dan observasional melibatkan interaksi langsung dengan peserta didik dan mungkin melibatkan observasi langsung oleh guru atau peserta didik lain atau peer assessment. Yang keempat, otentik dan relevan berkaitan erat dengan aktivitas dan kebutuhan dunia nyata, memastikan tugas dan penilaian mencerminkan konteks aktual dan relevan bagi peserta didik. Yang kelima, proses berorientasi pada pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk terlibat dalam proses pemahaman dan refleksi. Dan yang keenam, format dan pengukuran yang fleksibel dapat melibatkan berbagai format seperti portofolio, proyek, situasi, simulasi, atau demonstrasi keterampilan fisik. Manfaat asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, menekankan pada keterampilan praktis. Yang kedua, mengukur kemampuan sebenarnya. Yang ketiga, mendorong keterlibatan peserta didik secara aktif. Yang keempat, menguatkan pemahaman konsep. Yang kelima, mengembangkan keterampilan metakognitif. Dan yang keenam, meningkatkan umpan balik dan perkembangan peserta didik. Berikut contoh kriteria asesmen otentik materi bola voli dalam pembelajaran PJOK.